kalau saya perhatikan, ini akhir-akhir ini kita mencoba untuk tidak menggunakan energi padat. Saya beberapa kali mencoba, saya minum air saja itu bertahan 2 hari 2 malam. Jadi makanya orang dulu itu menggunakan telepati, pindah tempat dengan daya keilmuannya dan lain itu benar-benar terjadi. Kala itu kan dulu belum ada teknologi, tapi kemampuannya lebih dahsyat daripada teknologi sekarang. Memahami sang ruang ini, tapi tetap saya belajar terus meningkatkan kemampuan diri untuk lebih berkesadaran tapi memang kalau saya perhatikan, ini akhir-akhir ini kita mencoba untuk tidak menggunakan energi padat. Saya beberapa kali mencoba, saya minum air saja itu bertahan 2 hari 2 malam. Saya mencoba tidak konsumsi apapun. Jadi kita hanya menggunakan energi elemen ruang atau elemen semesta ini. Jadi mengambil energi oksigen lah gitu ya, atau disebut ya sang ruang ini, energi semesta ini bertahan kita bisa 1 hari 1 malam, baru segitu kita. Tapi dengan adanya kita sering latihan terus, lama-lama yang saya dapatkan itu keindahan, keluar biasaan yang otak akal kita nggak tembus karena saking sulit untuk mengungkapkan bahwa memang ajib lah menurut saya itu yang nggak bisa dikata-kata begitu sangat indahnya. Terus bagaimana itu molekul sel-sel yang kecil-kecil itu semuanya bisa saling berkomunikasi. Ini elemen ini bisa kita ajak dialog, bisa berkomunikasi A sampai Z-nya sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan yang ingin kita ketahui. Tapi tetap juga ada kode etik yang harus kita cerna melalui panca indera ini, otak, akal, pikiran ini. Yang perlu diungkap, kita ungkap. Yang perlu hanya kita yang merasakan, ya kita rasakan. Tapi secara umum kita berlatih terus, melatih, memahami diri. Hingga kita bertemu dengan sang ruang ini. Apakah sang ruang ini kosong? Menurut saya sang ruang ini enggak kosong. Karena semuanya penuh dengan saling sinergi, saling melengkapi. Jadi mereka saling melengkapi tugasnya masing-masing gitu. Dari sel satu dengan sel yang lain tuh terus enggak ada yang berhenti. Nggak ada yang berhenti, terus bergerak terus dan saling memberi informasi. Saling memberi informasi tugasnya masing-masing. Jadi kalau saya pikir itu lebih canggih daripada komputer. Yang bisa menyambungkan, berkoneksi dengan satelit itu
kalau saya pelajarin dengan memahami sang ruang ini lebih hebat, lebih canggih dari yang sudah ketemu teknologi sekarang ini. Jadi memang kalau menurut saya ini dengan kita terus berlatih, sang guru sejati yang ada di dalam diri kita ini terus membimbing kita. Ada yang yang baru. Yang tadinya kita nggak ngeh jadi kita ngeh. Tadinya kita batasannya, oh ya berarti kita kekeh sama nafas gitu kan. Bahwa nafas inilah satu-satunya yang hebat yang bisa kita berkesadaran itu melalui sang nafas. Ternyata lanjutannya yaitu sang ruang. Dengan sang ruang ini ternyata sekecil-kecil apapun yang enggak kita perhitungkan itu ternyata bergerak. Sampai debu satu itu kita amatin, mereka itu bergerak dan mereka berkomunikasi. Jadi ternyata kabel data itu bukan jadi dari elemen kecil titik yang nggak bisa titik kelihatan di dohir panca indera kita, tapi memang bentuknya seperti itu. Jadi Masya Allah, jadi kayak gelombang itu ternyata itu kelompok elemen titik itu hingga bisa menjadi gelombang yang berkekuatan. Jadi makanya orang dulu itu menggunakan telepati, pindah tempat dengan daya keilmuannya dan lain itu benar-benar terjadi. Kala itu kan dulu belum ada teknologi, tapi kemampuannya lebih dahsyat daripada teknologi sekarang. Teknologi sekarang kan bikin beton untuk jalan tol dan lain itu kan hebat. Tapi orang dulu kok bikin Giza, bikin Candi Borobudur, bikin artefak yang sulit dibandingkan dengan teknologi. Itu enggak dengan teknologi, tapi dengan kekuatan elemen yang tidak bisa dicerna oleh panca indera kita ini, otak, akal, pikiran maupun kemampuan yang bercasing ini, tentunya dengan kekuatan yang dikelola sedemikian dahsyatnya hingga bisa mengelola elemen-elemen semesta ini menjadi apa yang diinginkan terwujud dengan keluar biasaannya. Nah itu terjadi karena bisa berkomunikasi dengan sang ruang. Itu. Bisa mencapai itu kalau udah tingkatan memahami sang hidup dulu, sang nafas dulu. Sudah berkesadaran hidup, berkesadaran dengan sang nafas, baru lanjutannya itu kita memahami, menyadari, berkesadaran dengan sang ruang. Itu kalau yang saya perhatikan, saya amati. Tapi memang dalam kondisi tidak ada asupan material, entah itu nasi, minum apa, itu tubuh kita itu benar-benar sangat ringan. Sangat ringan. Tapi kalau dilihat, mungkin yang orang sini ngelihat ibu, walaupun ibu nggak makan, nggak ini, kan kita aktivitas jalan terus. Saya ngangkutin tanah, ngangkutin pupuk, nyiram tanaman. Terus kalau ada pasien baru nanganin pasien, malamnya kita masih pelatihan, belajar, memahami sang hidup, sang ruang itu. Tapi memang sangat luar biasa.
Kan kita berlatih terus. Sampai kapan saya berhenti berlatih? Ya sampai sang ruang menghendaki kembali pulang kepada sang ruang. Karena elemen panca indera ini sudah selesai masanya. Karena kalau panca indera ini ada terbatas oleh masa, oleh waktu. Tapi kalau sang ruang nggak ada batasannya oleh ruang maupun waktu gitu. Jadi mungkin nantinya kembali kepada sang ruang ini. Ya sang ruang ini kan saya latihan tuh kok seperti ini gitu. Apakah Allah itu sang ruang? Ya mungkin bukan itu juga. Mungkin sang ruang ini juga kehendak Allah juga, kehendak semesta juga gitu. Tapi memang itu yang saya rasakan. Dengan sang ruang ini walaupun kita masih berkesing nih, ada berkesing, tapi kita bisa melihat sang ruang ini benar-benar meliputi segalanya. Alam semesta raya maupun semesta pribadi. Ini molekul sel darah kita itu masih kecil-kecil lagi, masih ada. Kita nyoba nih, kita garuk sampai ada getah yang ini kan misalnya ada gatal kan kena ulet bulu atau kena apa itu kan di kebun tuh, kita garuk-garuk sampai kita pencet gitu kan ada getahnya. Ternyata yang getah itu dari titik-titik yang sangat kecil-kecil masih bisa dipecah-pecah lagi, dan itu semuanya itu saling melengkapi terus berkaitan terus. Jadi tidak ada yang diam. Yang katanya mati itu nggak diam, tetap bergerak terus. Saya perhatikan juga misalnya daun kering jatuh kemarin kan saya amati, ternyata itu nggak diam juga, masih bergerak terus, berfotosintesis terus mengurai dirinya terus. Jadi ini setelah terurai semua itu jadi kecil jadi, tapi tetap bergerak, bergerak terus. Oh gitu, jadi terserap oleh ya saling melengkapi pada tanah, pada ruang, pada ini. Oh gitu ya. Jadinya akhirnya nggak tahu ini sampai kapan nih Allah menghendaki atau Tuhan atau Sang Yang Toyo, Sang Yang Ruang, Sang Yang Hidup atau apa aja pokoknya yang otak akal kita nggak nyampe deh. Itu memperjalankan kita untuk latihan terus, berlatih untuk memahami jati diri kita dan berupaya supaya satu tujuan aja, kita saling melengkapi untuk kebaikan, menghayu-hayuning bawono tadi, rahmatan lil alamin. Intinya bagaimana caranya kita di alam semesta ini, keberadaan casing kita, panca indera kita ini menjadi jalan bisa kita kelola untuk bermanfaat. Untuk bermanfaat untuk siapa? Untuk semesta raya maupun semesta pribadi.